Halo Kan Brin, jumpa lagi dalam program Brin Daily News bersama saya Berlian Irawan. Saat ini sedang berlangsung kegiatan penandatangan perjanjian kerjasama antara Brin dan juga Universitas Proklamasi 45 dan juga Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berlangsung di Gedung B.J. Habibie, Brin Tamrin, Jakarta. Berikut informasinya. Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong peningkatan akses dan diseminasi informasi ilmiah di Indonesia. Penekanan pentingnya digitalisasi dan pengelolaan informasi ilmiah yang lebih efisien di era digital. Bahan pustaka telah berkembang, bukan hanya berupa publikasi, namun juga data primer hasil penelitian. BRIN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber daya literasi ilmiah di era digital. Contohnya, repositori ilmiah nasional dan akuisisi pengetahuan lokal sebagai bentuk fasilitas riset dan inovasi melalui penyedia sumber literasi akses terbuka. Saat diwawancarai, Direktur Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN, Zainal Akbar, menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam memperluas jaringan dengan pemenuhan fungsi RMPI. Berikut pernyataannya. Jadi di kami itu di RMPI ada 3 fungsi sebenarnya. Yang pertama repositori ilmiah nasional, kemudian akuisisi pengetahuan dan penerbitan ilmiah, dan layanan kepustakaan. Nah, kerjasama ini itu mencoba untuk bagaimana kita memperluas jaringan untuk mendukung ketiga fungsi tadi. Jadi di ruang lingkup kerjasamanya itu ada untuk pemanfaatan perpustakaan, kemudian ada pemanfaatan repositori ilmiah nasional, dan juga kolaborasi dalam melakukan penjaringan program akuisisi pengetahuan lokal. Peran kami itu adalah memfasilitasi, ya, karena kita kan RMP itu kan di bawah Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Nah, kami itu memberikan fasilitasi yang tadi ada program akuisisi pengetahuan lokal, kemudian ada repositori ilmiah nasional. Nah, itu kami berikan ke mitra. Nah, mitra itu diharapkan untuk memanfaatkan dalam kerangka tentu saja untuk meningkatkan kemampuan mereka nih. Ini kebetulan ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Proklamasi 45 di Jogja. Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Proklamasi 45, Andrea Risdwianto, menuturkan perjanjian kerjasama ini mengharapkan terciptanya luaran berupa hasil karya ilmiah yang memiliki saluran untuk terpublikasi agar bisa berkontribusi pembangunan masyarakat maupun secara global. Berikut informasinya. Kegiatan ini pertama kami mengharapkan bahwa luaran yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika berupa hasil karya ilmiah itu memiliki saluran, ada kanal-kanalnya untuk terpublikasi. Karena itu penting, luaran-luaran itu bagi masyarakat sangat diharapkan. Dan itu akan memberikan kontribusi pada baik itu pembangunan masyarakat maupun pembangunan secara keseluruhan. Dan sangat kami tunggu-tunggu, dan ternyata dari RMPI ini memberikan peluang yang sangat kami harapkan, kami tunggu dalam rangka untuk meningkatkan daya publikasi ke masyarakat yang selama ini tentu kalau kami lakukan di lokal, di daerah setempat itu tentu sangat terbatas. Sehingga dengan jaringan yang dimiliki oleh RMPI secara nasional, bahkan juga sudah secara global, ini tentu menjadi suatu peluang yang sangat besar. Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Asep Muhammad Ramdan, mengungkapkan kolaborasi yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas publikasi oleh sivitas akademik dan akses informasi baik secara internal maupun juga eksternal. Berikut tayangan wawancara kami. Yang pertama, meningkatnya kualitas publikasi tentunya yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Yang kedua adalah akses informasi yang berkaitan dengan tadi informasi hasil-hasil penelitian baik dari kami sendiri maupun dari luar gitu, sehingga kami punya banyak informasi yang nantinya mungkin dapat bermanfaat bagi masyarakat. Visi kami adalah di tahun 2027 ini meningkatkan reputasi nasional. Tentunya hal ini yang kami kejar. Dengan bekerja sama dengan RMPI itu kita
meningkat reputasi internasional dari sisi publikasi ilmiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kawan BRIN, jangan lupa daftarkan dirimu menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam penerimaan CPNS BRIN 2024 melalui sscasn.bkn.go.id. Ingat, hanya sampai 6 September 2024. Dan tetaplah bersama kami di program BRIN Daily News. Nantikan informasi terbaru lainnya. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Halo anak-anak muda, milenial, lulusan S3, talenta unggul. Saya Laksana Triandoko, Kepala BRIN, mengajak kalian untuk bergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama mengembangkan riset dan inovasi untuk Indonesia maju. Kami membuka 500 formasi CPNS untuk berbagai kepakaran, dari matematika, sosial budaya, arkeologi, dan lain sebagainya. Pendaftaran sudah dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September, batas terakhir pendaftaran. Ayo segera daftarkan diri kamu, bergabunglah dengan kami di BRIN, jadilah bagian dari talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Don't forget, sampai 6 September ya. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.